Iya teman-teman, sebelum kita melihat tentang antropologi pariwisata, teman-teman bisa lihat pengertian dari ilmu antropologi sendiri. Saya sudah taruh di dalam slide, teman-teman bisa membacanya. Nanti selanjutnya ada sejarah bagaimana munculnya ilmu antropologi ini. Nanti teman-teman akan melihat sejarahnya. Ya, setelah melihat bagaimana pengertian dari ilmu antropologi, teman-teman juga bisa lihat mengenai sejarah-sejarahnya, mulai dari fase pertama, kedua, hingga fase keempat. Setelah melihat bagaimana sejarah-sejarah dimulai dari fase pertama sampai keempat, teman-teman juga kita akan lihat bagaimana kelahiran antropologi pariwisata itu sendiri. Karena kalau berbicara mengenai antropologi berarti berbicara mengenai manusia serta hubungannya dengan pariwisata. Kemudian teman-teman ada materi yang ketiga, yaitu metode pendekatan antropologi pariwisata. Yang pertama ada pendekatan tradisional, di dalamnya metode holistik dalam bidang pariwisata. Teman-teman bisa lihat pengertiannya. Dalamnya yaitu membuat sebuah kebijakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya pariwisata. Lalu metode yang kedua yaitu metode pendekatan komparatif dalam bidang pariwisata. Yang pertama ada pendekatan diakronik. Pendekatan diakronik adalah pendekatan yang berpijak pada gejala perubahan atau perkembangan sosial budaya sebagai doktrin pokok yang terwujud dalam indikator. Antara lain yang pertama ada indikator waktu. Apa itu indikator waktu? Indikator waktu melalui komparasi atau perbandingan antara kondisi sosial budaya sebelum adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dan kondisi sosial budaya setelah adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Kemudian ada indikator ruang, di mana terjadinya perjumpaan di antara tuan rumah dan budaya wisatawan. Yang ketiga, indikator tingkat, yakni perkembangan tingkat-tingkat kebudayaan masyarakat sebelum dan setelah adanya objek wisata. Lalu kemudian yang kedua dari metode pendekatan komparatif ada metode pendekatan sinkronik. Ya teman-teman bisa lihat arti dari pendekatan sinkronik pada slide. Tapi teman-teman yang dapat membedakan pendekatan sinkronik dan diakronik adalah pendekatan sinkronik lebih berfokus pada pemahaman fenomena pada suatu titik tertentu. Sementara pendekatan diakronik memperhatikan perubahan dan perkembangan sepanjang waktu atau memberikan pemahaman tentang evolusi dan transformasi fenomena pariwisata. Memang dalam konteks pariwisata, kedua metode pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif atau berarti memberikan laporan yang mencakup semua aspek yang relevan dari topik yang diteliti, termasuk data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya teman-teman, materi yang selanjutnya adalah pariwisata sebagai fenomena perjumpaan kebudayaan. Teman-teman, pariwisata secara sosiologis terdiri atas 3 interaksi, yaitu interaksi bisnis, interaksi politik, dan interaksi kultural. Yang pertama ada interaksi bisnis. Teman-teman, apa itu interaksi bisnis? Interaksi bisnis adalah interaksi di mana kegiatan ekonomi yang menjadi basis materialnya dan ukuran-ukuran yang digunakannya adalah ukuran-ukuran yang bersifat ekonomi. Kemudian yang kedua interaksi politik. Apa itu lagi interaksi politik? Interaksi politik adalah interaksi di mana hubungan budaya dapat membuat ketergantungan dari satu budaya terhadap budaya lain, atau dengan kata lain dapat menimbulkan ketergantungan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang dipicu oleh kegiatan persentuhan aktivitas pariwisata dengan aktivitas eksistensial sebuah negara. Ketiga ada interaksi kultural. Interaksi kultural adalah suatu bentuk hubungan di mana basis sosial budaya yang menjadi modalnya. Dalam dimensi interaksi kultural dimungkinkan adanya pertemuan antara 2 atau lebih warga dari pendukung unsur kebudayaan yang berbeda. Pertemuan ini mengakibatkan saling sentuh, saling pengaruh, dan saling memperkuat sehingga bisa terbentuk suatu kebudayaan baru tanpa mengabaikan keberadaan interaksi bisnis dan interaksi politik. Ya teman-teman, di dalam pariwisata sebagai fenomena perjumpaan kebudayaan ada 6 hal yang terjadi. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan yaitu interaksi dalam perjumpaan kebudayaan. 5 hal yang lainnya yaitu yang kedua perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Ada terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya.
Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Kemudian yang kedua, Clifford Geertz mengemukakan bahwa perubahan kebudayaan dapat terjadi melalui perubahan cara pandang dan interpretasi masyarakat terhadap realitas mereka. Ya teman-teman, kemudian yang ketiga ada interaksi host dan wisatawan. Pariwisata ditinjau dari dimensi kultural dapat menumbuhkan suatu interaksi antara masyarakat tradisional agraris dengan masyarakat modern industrial. Melalui proses interaksi itu maka memungkinkan adanya suatu pola saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur kehidupan atau pola budaya masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi tuan rumah. Jadi teman-teman, maksud dari interaksi host dan wisatawan ini adalah seringkali wisatawan datang dengan membawa gaya hidup mereka yang berbeda dari daerah asal mereka bawa ke daerah destinasi wisata. Lalu ketika wisatawan itu datang, otomatis akan terjadi interaksi antara masyarakat lokal dan para wisatawan. Teman-teman, itu tidak secara langsung sudah dapat membawa pengaruh kepada masyarakat lokal. Kita lihat contoh yang paling besar saja di Bali. Kan teman-teman, kita ketahui bersama bahwa orang Indonesia itu identik dengan pakaian yang tertutup. Tapi karena Bali ini sudah terkenal dalam pariwisata mancanegara, itu lalu kemudian membawa berbagai wisatawan dari bermacam-macam negara yang ada di dunia itu. Itu lalu kemudian perlahan-lahan mempengaruhi masyarakat lokal untuk mengikuti pola atau gaya hidup mereka seperti cara berpakaian, bahkan sampai dalam cara berbahasa. Lalu kemudian yang keempat ada difusi kebudayaan. Perubahan dipermudah dengan adanya kontak dengan lain-lain kebudayaan yang akhirnya akan terjadi difusi atau percampuran budaya. Kita lihat misalnya bagaimana terjadinya pergeseran kultur kehidupan masyarakat di kawasan sekitar kawasan Candi Borobudur yang semula berbasis dengan aktivitas kehidupan agraris atau bertani, kemudian bergeser menjadi masyarakat pedagang dan penjual jasa. Lalu yang kelima, imitasi budaya. Apabila tingkat masivitas kedatangan turis ini cukup tinggi, maka ada kemungkinan terjadi perkawinan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda. Artinya seseorang individu bisa saja meniru perilaku orang lain hanya karena dia melihat bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang lain itu nampak indah atau nampak lebih modern. Kembali lagi dengan pengaruh yang dibawa oleh wisatawan kepada masyarakat lokal. Imitasi budaya ini yaitu masyarakat lokal yang bukan mungkin teman-teman, tapi meniru gaya berpakaian, bahkan meniru budaya-budaya dari wisatawan ini. Lalu yang berikutnya ada konsekuensi perubahan kebudayaan menurut William Haviland. Yang pertama ada substitusi. Fungsi-fungsi kebudayaan lokal diambil alih oleh unsur-unsur kebudayaan asing dengan perubahan struktural yang minimum. Kedua, sinkretisme. Terbentuknya sistem baru dari pencampuran unsur-unsur kebudayaan asing dengan kemungkinan terjadinya perubahan kebudayaan yang cukup berarti. Ketiga, adisi. Penambahan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan lokal. Keempat, ada dekulturasi. Hilangnya bagian-bagian substansial dari kebudayaan lokal. 5. Originalisasi. Munculnya unsur-unsur kebudayaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru sebagai akibat dari kondisi yang berubah. Kemudian revitalisasi. Bangkitnya atau menguatnya daya tahan kebudayaan lokal dari pengaruh-pengaruh budaya asing. Terakhir ada penolakan. Perubahan kebudayaan yang terjadi akibat pengaruh asing tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sehingga dapat menyebabkan pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Yang terakhir ada akulturasi budaya. Teman-teman, akulturasi menurut Konjaningrat adalah suatu proses kebudayaan yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan penerima tanpa menghilangkan kepribadian penerimanya. Lalu teman-teman di dalam slide saya sudah taruh ada 3 gejala dalam proses akulturasi kebudayaan. Teman-teman bisa baca. Lalu setelah itu ada globalisasi secara etimologis. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalize yang artinya universal atau menyeluruh dan imbuhan
Globalization yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Makna globalisasi merupakan sebuah proses dari suatu informasi atau pemikiran, gaya hidup dan teknologi yang mendunia. Yang terakhir ada lokalisasi atau identitas budaya. Kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Ya teman-teman, materi yang selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan pariwisata. Tahap-tahap ini adalah tahap-tahap yang menyebabkan sehingga munculnya atau ditemukannya sebuah destinasi wisata baru. Yang pertama ada tahap penemuan atau discovery. Ditandai oleh penemuan suatu potensi daya tarik wisata yang dapat terjadi secara kebetulan oleh orang-orang yang memiliki watak petualang seperti para penjelajah atau pencinta alam untuk mencari pengalaman baru dengan mengunjungi tempat-tempat yang belum banyak dikunjungi orang luar. Kedatangan mereka ke tempat itu lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang bersifat santai seperti berburu atau sekedar menyalurkan hasrat kecintaan mereka terhadap pesona keindahan alam di lingkungan yang baru yang belum banyak dijamah orang luar. Yang kedua ada tahap munculnya tanggapan dan inisiatif lokal atau local response. Kelanjutan dari tahap penemuan, pada tahap ini suatu potensi daya tarik wisata mulai dikenal berkat promosi yang dilakukan oleh penemunya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan itu para wisatawan baik domestik maupun asing mulai datang mengunjungi tempat tersebut. Salah satu bentuk respons masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan ini adalah dari kedatangan wisatawan ini, mereka menawarkan jasa dan mendirikan beraneka fasilitas kepariwisataan. Namun jasa dan keberadaan fasilitas tersebut umumnya kurang memenuhi standar baik secara kualitas maupun kuantitas karena kemunculannya bersifat swadaya atau hanya masyarakat setempat yang terlibat. Tahap yang ketiga yaitu tahap institusional atau institutionalized. Pada tahap ini, jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat sehingga pengelolaan pariwisata semakin dilembagakan. Di tahap ini dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, juga dibentuk organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Pada tahap ini, perkembangan suatu daya tarik wisata diharapkan betul-betul mencapai perkembangan yang optimal. Ya, kemudian ada materi yang selanjutnya yaitu siklus perkembangan daerah pariwisata. Hampir sama dengan tahap-tahap perkembangan pariwisata. Yang pertama ada eksplorasi atau exploration. Kedatangan para penjelajah ke suatu tempat untuk mengidentifikasi atau menemukan dan mengenali jenis-jenis potensi pariwisata seperti keindahan alam dan keunikan budaya yang masih asli atau belum mendapat sentuhan industri pariwisata. Kemudian yang kedua ada involvement. Penduduk lokal mulai mengambil inisiatif untuk melibatkan diri atau berperan serta dalam penyediaan jasa dan fasilitas sejalan dengan kian meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung terutama pada musim. Ini ada consolidation. Sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang mapan dan menjadi primadona penghasil devisa mengungguli sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain, sektor pariwisata mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian suatu daerah. Hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang menyediakan jasa dan fasilitas dengan standar mutu yang lebih baik menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan perkembangan. Lalu yang keempat ada stagnation. Angka kunjungan tertinggi terjadi pada tahap ini dan dalam beberapa periode cenderung menunjukkan stagnasi yang memberikan indikasi bahwa minat wisatawan untuk berkunjung tidak mengalami peningkatan. Mereka yang datang berkunjung diantaranya adalah wisatawan yang tergolong repeater guest atau wisatawan yang melakukan kunjungan ulang atau karena alasan lainnya. Lalu yang terakhir dari siklus perkembangan daerah pariwisata adalah decline atau rejuvenation. Apa itu decline atau rejuvenation?
adalah kemunduran daya tarik wisata ditandai dengan semakin menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Banyak fasilitas pariwisata yang terbengkalai atau beralih fungsi. Mereka yang masih berkunjung umumnya hanya wisatawan lokal atau wisatawan domestik saja dan hanya pada saat-saat tertentu. Kemungkinan lain terjadinya peremajaan terhadap daya tarik wisata. Hal ini melalui evaluasi terhadap keberadaan dan pengelolaan daya tarik wisata yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pembenahan. Ya teman-teman, materi yang selanjutnya adalah pariwisata budaya. Sebelum kita melihat mengenai hal-hal yang ada dalam pariwisata budaya, kita harus tahu dulu apa itu pariwisata budaya. Menurut Pendit, wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mempelajari keadaan, kebiasaan, adat istiadat, cara hidup budaya, dan seni rakyat setempat. Setelah mengetahui pengertian dari pariwisata budaya, selanjutnya kita akan melihat hal-hal dalam pariwisata budaya. Yang pertama ada objek wisata budaya. Objek dalam wisata budaya antara lain keterlibatan masyarakat dalam proses budaya, adanya orang asing atau wisatawan yang akan berinteraksi dengan budaya masyarakat lokal dengan segala konsekuensinya, adanya usaha pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kedua, usaha pelestarian wisata budaya. Ada 3 hal. Yang pertama, perlu dilakukan inventarisasi aset-aset kebudayaan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga aset kebudayaan. Yang kedua, membangun kembali dan memperbaiki benda-benda atau bangunan yang telah runtuh dan rusak. Ketiga, menghidupkan kembali tradisi yang berhubungan dengan benda tersebut. Dalam hal ini erat hubungannya dengan wisatawan, karena biasanya mereka tidak melihat benda apa saja, tetapi yang lebih menarik bagi mereka adalah life tradition atau tradisi yang masih berjalan, yang masih berkembang di suatu masyarakat. Yang ketiga ada makna pariwisata budaya. Ada 2 makna. Yang pertama, pariwisata budaya sebagai proses, aktivitas pertukaran informasi dan simbol-simbol budaya antara wisatawan sebagai tamu dengan masyarakat yang didatangi sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua, pariwisata budaya sebagai produk, atraksi-atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya jenis wisata yang memuat informasi atau mengandung pesan-pesan yang bersifat budaya. Atraksi-atraksi wisata ini dapat berupa peninggalan-peninggalan sejarah, pertunjukan kesenian, ritual keagamaan, dan lainnya. Yang keempat, ada potensi daya tarik wisata. Pada umumnya, daya tarik suatu objek wisata berdasar pada A. Adanya sumber daya yang menimbulkan rasa senang. Kedua, aksesibilitas tinggi. 3. Adanya spesifikasi yang bersifat langka. 4. Adanya sarana dan prasarana menunjang. 5. Objek memiliki daya tarik tinggi karena keindahan dalam alam pegunungan, pantai, sungai, pasir, hutan, dan lain sebagainya. Keenam, objek wisata budaya memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek masa lampau. Lalu yang kelima ada identitas budaya lokal. Konsep pariwisata budaya kiranya harus dipandang sebagai mekanisme pertahanan jati diri bagi komunitas lokal. Menurut Friedman tahun 1990, bahwa terdapat berbagai bentuk respon budaya lokal terhadap pengaruh globalisasi sebagai strategi identifikasi diri dan pemeliharaan diri komunitas lokal. Penguatan terhadap budaya lokal dapat dilakukan melalui revitalisasi budaya, yang merupakan upaya penggalakan kembali budaya tradisi yang hampir punah. Lalu yang terakhir ada konservasi lingkungan. Ini juga penting teman-teman dalam pariwisata. Salah satu sumber daya tarik wisata adalah kebudayaan. Menurut Tyler dalam Suranti, kebudayaan adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain. Oleh karenanya perlu adanya konservasi terhadap budaya agar budaya tersebut tetap lestari dan sekaligus dapat menjadi sumber devisa melalui kegiatan pariwisata. Upaya konservasi terhadap budaya adalah kegiatan untuk membuat budaya tetap terjaga eksistensinya meski adanya pengaruh era globalisasi. Ini penting teman-teman untuk tetap melestarikan budaya kita, khususnya budaya yang ada di Indonesia tapi juga di Maluku teman-teman. Wisatawan asing sangat tertarik dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pariwisata dan kesiapan sosial budaya.
Yang saya ambil di sini materinya yaitu dampak pariwisata terhadap sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya. Apa maksudnya? Pariwisata memungkinkan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang untuk saling berinteraksi dan mempelajari keberagaman budaya. Yang kedua, mendukung perekonomian masyarakat lokal. Pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Dengan adanya pariwisata, masyarakat lokal dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengusaha kuliner, atau penyedia akomodasi. Yang ketiga, ada interaksi antar budaya. Wisatawan yang datang membawa serta nilai-nilai budaya mereka sendiri. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dapat memperkaya budaya lokal dengan adanya pertukaran pengetahuan, tradisi, dan kebiasaan. Yang keempat, ada komersialisasi budaya. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa dampak pariwisata terhadap sosial budaya tidak selalu positif. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah komersialisasi budaya. Budaya lokal dapat menjadi bahan komoditas yang dijual kepada wisatawan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang sebenarnya. Kelima, ketidakseimbangan sosial. Pariwisata yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial di masyarakat setempat. Peningkatan harga properti dan biaya hidup akibat pariwisata dapat mengakibatkan kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Yang keenam yaitu perubahan nilai-nilai tradisional. Pariwisata juga dapat membawa perubahan pada nilai-nilai tradisional masyarakat setempat. Interaksi dengan wisatawan dan pengaruh budaya luar dapat mengubah cara hidup dan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi dampak pariwisata. Ya teman-teman, bagian yang saya tambahkan pada materi terakhir yaitu pariwisata dan kesiapan sosial budaya, di mana pentingnya sosial budaya suatu daerah terbagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pemertahanan identitas dan jati diri, kemudian yang kedua, warisan budaya yang berharga, 3, pendorong pariwisata, 4, penguatan hubungan antar warga, 5, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, kita tahu bahwa budaya pada suatu daerah itu menunjukkan ciri khas daripada masyarakat yang ada di daerah tersebut, mulai dari kebiasaan hidup, cara hidup. Dan untuk itu ini penting untuk tetap kita jaga dan kita lestarikan bersama.